Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi ya di sesi peran Bunda Maria di dalam hidupnya Suster Faustina. Dan hari ini kita akan baca sama-sama pada waktu Suster Faustina melakukan atau mengambil sikap, menentukan, memastikan bahwa dia akan masuk ke dalam kaul kekal. Jadi hari ini kita akan bahas tentang Suster Faustina pada waktu dia menerima kaul kekal. Seperti kita semua tahu ya, untuk sampai ke kaul kekal itu ada tahapannya, nggak semudah itu. Ada kaul sementara, ada persiapan, ada banyak hal yang dilakukan dan juga ada banyak hal yang dialami oleh Suster Faustina. Kalau kita bicara tentang kaul kekal, mungkin buat kita awam yang menikah, itu adalah saat dimana kita mungkin menerima sakramen pernikahan ya. Pada waktu itu kita menerima sakramen pernikahan, kita dijadikan satu, dua pribadi. Menjadi satu daging, bukan dua lagi. Itu menjadi suatu hidup yang baru, suatu kehidupan yang baru. Begitu pula dengan Suster Faustina. Itu momen yang paling penting hidup dia sebelumnya, menerima kaul kekal, hidup 100% sepenuhnya dipersembahkan kepada Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Suster Faustina pada hari tersebut? Kita bisa baca sama-sama di nomor 240. 240 di sana dikatakan 3 permohonan pada hari kaul kekalku. Jadi pada waktu hari kaul kekal, Suster Faustina mengajukan tiga permohonan. Nah, permohonan tersebut dijelaskan, disebutkan dengan sangat detail oleh Suster Faustina. Permohonan yang pertama, mohon kejayaan gereja. Jadi Suster Faustina berharap melalui kaul kekal tersebut yang dia katakan ya bahwa aku tahu hari ini Yesus tidak akan menolak aku. Jadi dia punya iman, dia percaya bahwa dalam momen istimewa ini, peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya Suster Faustina ini, dia tahu Yesus nggak akan menolak dia. Sehingga dia katakan permohonanku yang pertama adalah mohon kejayaan gereja. Khususnya dia sebut dengan spesifik, bukan seluruh dunia selesai ya, tapi dia sebut dengan spesifik yaitu khususnya gereja-gereja di Rusia dan Spanyol. Mungkin di masa itu gereja-gereja di sana sedang dalam pergolakan, dalam permasalahan. Sehingga Suster Faustina dengan peka, dengan jeli, dia berdoa untuk kejayaan gereja, khususnya untuk 2 negara tersebut. Mohon berkat untuk Bapak Suci Pius ke-11 dan para klerus. Jadi pada waktu itu yang menjadi Bapak Paus adalah Pius ke-11. Dan kita berdoa untuk Bapak Suci. Begitu pula dengan kita semua, umat Katolik yang ada di seluruh dunia, kita perlu berdoa untuk Bapak Paus. Dengan posisinya yang tinggi, dengan banyak masalah yang harus dihadapi, dengan banyak ya pro kontra ya juga ada terhadap juga Bapak Paus Fransiskus sekarang. Selalu ada. Bukan masalah. Zaman Yesus juga ada pro kontra. Ada yang senang sama Yesus karena Yesus melakukan penyembuhan, memberikan pengajaran, membawa kabar baik, mengajarkan atau memberitahukan pentingnya pertobatan dan juga kehidupan kekal. Tapi ada juga yang gak suka sama Yesus. Kaum Farisi, kaum Saduki, para imam kepala gak suka. Jadi dalam hidup ini wajar kalau ada yang suka dan gak suka. Nah, yang penting kita jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan memperkeruh suasana, tapi mari kita belajar menjadi pembawa damai. Kalau nggak suka, kita berdoa. Berdoa supaya segala sesuatunya bisa menjadi lebih beres. Bukannya malah diekspos, dipermasalahkan yang sebetulnya juga nggak tahu masalahnya, tapi ikut-ikutan ribut.
Yang berikut dia katakan mohon rahmat pertobatan dari pendosa yang tidak mau menyesal. Jadi ada pendosa yang jelas dia berdosa tapi dia nggak mau menyesal, dia nggak menyesal. Dia melakukan dosa tapi dia nggak menyesal, jadi nggak masuk ke pertobatan. Nah, Suster Faustina bukan mendiamkan orang yang seperti itu, tapi berdoa untuk mereka pendosa yang nggak mau menyesal. Salah satu caranya kita tahu juga ya, berdoa koronka. Dengan mendoakan dia doa koronka, maka secara tidak langsung kita sedang mendorong dia kepada Yesus. Berdoa juga mohon berkat istimewa untuk para imam yang akan mendengar pengakuan dosanya Suster Faustina sepanjang hidup dia. Karena dalam cerita-cerita di diary, kadang dia mengaku dosa kepada satu romo, di mana romo tersebut nggak ngerti apa yang dikatakan oleh Suster Faustina. Padahal dia butuh bimbingan, butuh support, butuh nasihat ya. Nah, hal ini dia nggak peroleh dari pastor tersebut. Oleh sebab itu, Suster Faustina berdoa untuk para pastor yang nanti akan memberikan sakramen tobat kepadanya, yang akan mendengarkan pengakuan dosanya supaya diberi pencerahan, supaya diberi rahmat istimewa. Itu permohonan yang pertama. Permohonan yang kedua, mohon berkat buat kongregasi. Kongregasi komunitasnya Suster Faustina, di mana dia hidup, dia bertumbuh, dia beraktivitas supaya kongregasinya dipenuhi dengan semangat yang berkobar-kobar. Jadi bukan yang melempem. Karena kongregasi Suster Faustina itu adalah kongregasi Bunda Maria Berbelas Kasih, di mana salah satu tujuan utama dari pembentukan kongregasi ini juga adalah mendidik, menyelamatkan, merehab para gadis dan wanita yang kelakuannya nggak betul dalam hidupnya. Jadi direhab, dari sisi rohaninya juga diberi keterampilan-keterampilan. Supaya pada waktu nanti dia meninggalkan biara, meninggalkan kongregasi, dia kembali ke masyarakat, dia nggak berbuat dosa lagi. Dia nggak membuat Yesus sedih lagi. Itu pun ada ya di dalam permohonannya. Selain itu, Suster Faustina juga berdoa untuk muder jenderal, untuk muder pembimbing, untuk para novis dan juga para superior. Jadi semuanya dia perhatikan, dia pedulikan. Dengan sangat detail dia panjatkan dan dia yakin Yesus tidak akan menolak doa-doanya. Juga dia mohon berkat untuk orang tuanya. Limpahkanlah rahmat untuk para siswi, supaya kalau mereka meninggalkan rumah kami, rumah retret tersebut, rumah kongregasi tersebut, mereka nggak berbuat dosa lagi ya, seperti yang tadi saya katakan. Dan itu dijadikan satu wujud doa oleh Suster Faustina pada waktu dia hari kaul kekal. Juga nggak lupa Suster Faustina berdoa mohon berkat untuk tanah airku. Lindungi dari serangan musuh. Karena memang waktu zaman Suster Faustina hidup, di mana Hitler begitu berkuasa, dia menguasai, dan salah satu negara yang paling menderita dalam perang tersebut adalah Polandia. Jadi dia berdoa untuk tanah airku, lindungi dari serangan musuh. Permohonan yang ketiga, mohon rahmat bagi jiwa-jiwa yang paling membutuhkan doa. Kita mungkin nggak tahu siapa jiwa mana yang sangat membutuhkan doa. Dalam hal ini Suster Faustina memberikan masukan juga buat kita semua bagaimana caranya berdoa. Bagaimana caranya meminta kepada Tuhan. Minta rahmat, minta berkat. Di permohonan yang ketiga Suster Faustina katakan dia minta rahmat untuk jiwa-jiwa yang paling membutuhkan doa. Kita nggak tahu ya keadaan setiap orang pribadi yang sekitar kita atau yang jauh dari kita, tapi kita berdoa supaya Tuhan memberikan rahmat kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan doa. Berdoa juga untuk orang-orang yang menghadapi ajal.
dalam sakratul maut, dalam penderitaan yang sangat mengerikan, Suster Faustina mohon Allah, Engkau bermurah hatilah pada mereka-mereka yang sedang sekarat. Dan juga mohon Bapak membebaskan jiwa-jiwa yang ada di purgatorium. Jadi kalau kita lihat ya, doanya Suster Faustina itu menyeluruh. Berdoa untuk dari A sampai Z, tapi dia juga berdoa dengan sangat detail. Siapa-siapa yang perlu dia doakan. Dan dia punya iman, dia punya keyakinan Tuhan tidak akan menolak doa-doaku. Itu 1, 2, 3. Tapi di bawahnya dia masih tulis lagi. Yesus, secara khusus aku menyerahkan. Dia mau menyerahkan Bapak pengakuannya kepada Yesus. Pastor Sopotsko, ya, Pastor Andras, dan orang-orang yang pernah menjadi Bapak pengakuannya. Juga pada saat itu dia mempersembahkan orang-orang yang minta didoakan oleh Suster Faustina. Pasti banyak ya, dan itu dia persembahkan. Juga untuk Pastor Andras, untuk Pastor Saputra, untuk imam yang kujumpai di Vilnius. Karena pada waktu itu Suster Faustina belum bertemu dengan Pastor Sopotsko. Baru ada vision aja, ada penglihatan bahwa nanti Bapak pengakuan dari Suster Faustina adalah Pastor Sopotsko. Dan dalam hal ini dia sudah berdoa. Berdoa untuk imam yang akan kutemui nanti di Vilnius ya. Dan juga imam titik-titik kalau Bapak Ibu baca di buku ya. Kemungkinan Suster Faustina lupa nama pastor tersebut. Tapi mungkin juga memang tidak mau disebutkan. Tapi dia bilang, saya berdoa juga buat imam itu. Karena saya berhutang budi padanya. Dan kalau dilihat di catatan kaki, di situ ditulis pada waktu Suster Faustina mengikuti retret, dipimpin oleh pastor tersebut dan dia merasakan damai. Dia berutang budi pada pastor tersebut. Dan dia juga berdoa mempersembahkan pastor tersebut kepada Yesus. Dan juga semua orang, dia katakan ya, semua orang yang sudah diserahkan pada doaku. Orang-orang yang didoakan oleh Suster Faustina. Nah, contoh aja saya lakukan ya, sebagai bukan kaul lah ya, tapi sebagai niat aja. Pada waktu saya berumur 65 tahun, nah mulai hari itu saya bilang sama Tuhan, saya mau berdoa satu hari itu untuk satu orang tertentu. Jadi setiap hari saya berdoa satu nama, besok buka lagi satu nama, berikut lagi buka lagi satu nama ya. Yang sekarang ya mungkin sudah lebih dari 50 nama yang saya doakan setiap hari. Itu saya persembahkan secara khusus doa satu orang dan sisanya saya doakan diulang aja seperti di dalam doa Rosario ya, ada 50 butir doa Salam Maria. Nah, itu saya persembahkan. Sedikit contoh aja yang saya katakan. Jadi ya ini ide, ini saya aja ya. Terserah teman-teman yang lain. Saya membuat gulungan nama. Saya membuat gulungan nama seperti ini. Setiap hari saya ambil satu, saya buka dan saya lihat namanya siapa ya. Nah, ini saya kumpulkan mulai dari tanggal 4 April ya, saya ulang tahun. Jadi setiap hari tambah satu nama saya ambil dari kaleng tadi, dan selanjutnya saya doa untuk 50 nama. Kalau sudah lebih, dan memang sekarang sudah lebih, otomatis yang ke-51 dan sekian saya doakan keesokan harinya. Itu cara saya aja. Karena saya pikir kita punya banyak waktu ya berdoa untuk banyak orang. Dan kita juga mungkin nggak sadar. Pernah saya tanya kalau orangnya saya kenal, saya biasanya saya telepon dia, saya WA, hari ini saya mau doa buat kamu. Mau didoakan apa? Ada yang bilang, ya macam-macam ya. Ada yang bilang minta kesehatan, minta kesembuhan, minta untuk anaknya supaya menyelesaikan skripsinya. Ya banyak hal ya, tergantung yang mereka minta didoakan. Tapi ada juga satu ibu yang tanya,
dalam rangka apa Esther gitu ya. Saya bilang ya ini keinginan saya aja. Saya berdoa setiap hari menambah satu nama. Dalam satu hari 50 nama yang saya sebut dalam doa rosario saya. Itu hanya contoh ya, contoh. Kita lanjut. Yesus, lakukanlah pada hari ini segala sesuatu pada mereka yang kudoakan. Jadi setelah semuanya disebutkan oleh Suster Faustina, dia minta kepada Yesus supaya melakukan sesuatu. Pada hari ini, lakukan sesuatu untuk orang-orang semua yang didoakan, yang dipanjatkan doanya, yang dipersembahkan kepada Yesus. Untuk aku sendiri, nah setelah semuanya ya, dari apa yang tadi kita sudah dengar, untuk aku sendiri, itu permintaan dari Suster Faustina, ubahlah aku. Ubahlah aku sepenuhnya menjadi milikmu. Ego saya fokusnya lama-lama akan hilang. Ubahlah aku agar sepenuhnya menjadi milikmu. Jadi mempersembahkan, memberikan kehendak bebas kita kepada Tuhan. Dan mohon supaya ada semangat kudus untuk memuliakanmu. Jadi Suster Faustina minta diubah. Dan yang kedua supaya dia bisa terus memuliakan Tuhan. Berilah aku rahmat dan kekuatan rohani untuk melakukan kehendak kudus-Mu dalam segala sesuatu. Aku sudah jadi milik-Mu. Mampukan aku Tuhan untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kehendak kudus-Mu. Dari semuanya itu, Suster Faustina merangkum dalam satu doa bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepadamu atas perkenan-Mu dan atas panji-panji rajawi yang mulai hari ini akan menghiasi aku. Panji-panji rajawi yang akan menghiasi aku. Bahkan malaikat juga nggak bisa merasakan itu, yaitu salib, pedang, dan mahkota duri. Malaikat nggak bisa memiliki hal tersebut. Pada saat dia mengatakan kaul kekalnya, dia menyerahkan seluruh keberadaannya kepada Tuhan. Saya menjadi milik Tuhan, saya mau melakukan semua kehendak Tuhan. Dia bisa melihat gambaran Yesus. Yesus yang mau berkorban untuk keselamatan jiwa-jiwa. Sehingga di sana dia katakan, terima kasih atas panji-panji rajawi, yaitu salib, pedang, dan mahkota duri. Dia berterima kasih atas segala hal yang nanti dia akan terima, yang bahkan malaikat pun nggak bisa memilikinya. Di atas semua itu, aku bersyukur atas hatimu. Buat Suster Faustina, dia sangat bersyukur atas hatinya Yesus saja. Hati Yesus yang Maha Rahim, itulah yang menggantikan segala sesuatu bagiku. Buat Suster Faustina, segala hal itu nggak penting lagi karena dia diberi hatinya Yesus. Itu yang penting. Itulah segala sesuatu dari segala hal, fokus kehidupan Suster Faustina. Dia bilang, dari atas semua itu aku bersyukur atas hatimu. Atas hatinya Tuhan Yesus. Setelah dia bersyukur kepada Tuhan, dia ingat bundanya, Bunda Maharia. Dikatakan, Bunda Allah, Maria yang amat suci. Bundaku, kini engkaulah bundaku yang sangat istimewa. Satu keyakinan bahwa Bunda Maria adalah bundaku. Bunda Maria adalah ibuku yang sangat istimewa. Sebab putramu telah menjadi mempelaiku. Kalau putranya Bunda Maria Yesus menjadi mempelainya Suster Faustina, pasti Suster Faustina juga menjadi anaknya Bunda Maria. Demi putramu, engkau harus mencintai aku. Itu satu, bukan kewajiban ya, tapi suatu harapan harapan yang besar, yang penuh dengan kepercayaan bahwa engkau juga harus
mencintai aku. Oh Maria, bundaku tercinta, tuntunlah kehidupan rohaniku sedemikian rupa, sehingga akan menyenangkan putramu. Jadi yang jadi fokus bukan saya, tapi dia bilang, Bunda Maria tuntun aku, supaya aku mampu menyenangkan putramu. Nah, dari bacaan hari ini di 240, kita belajar banyak ya dari Suster Faustina. Momen tertentu, hari-hari tertentu menjadi hari yang sangat spesial buat dia, dan bukan fokusnya dia lagi, tapi dia mohon pada Tuhan untuk Tuhan memberikan rahmat, memberikan berkat kepada mereka-mereka yang perlu didoakan, perlu diberikan rahmat, perlu kekuatan, perlu pendampingan, perlu perlindungan. Baru terakhir dia bilang, saya berdoa untuk diri saya. Dan itu pun bukan untuk saya, bukan untuk kepentingan saya, tapi ubahlah aku supaya aku menjadi milikmu dan mampu menyenangkan kau. Di atas semuanya itu, dia sebagai anak selalu ingat bundanya. Begitu pula dengan kita. Kita hari ini diingatkan oleh Suster Faustina bahwa Bunda Maria adalah bunda kita semua. Bunda yang sangat istimewa. Kalau kita menganggap Bunda Maria sebagai bunda kita, otomatis kita jadi anaknya. Anak yang dikasihi, anak yang didoakan, anak yang didampingi, anak yang dilindungi. Betapa bahagianya kita menjadi anak dari Bunda Maria. Itulah hari ini Bunda Maria menjadi bunda istimewa dari Santa Faustina. Bunda Maria juga bisa menjadi bunda yang istimewa buat kita. Kita semua yang datang pada Bunda Maria. Kalau saya biasanya 1 Januari atau pas ulang tahun, biasanya suka membuat satu rencana-rencana baru. Nah, seperti tadi yang saya kasih contoh ya, saya berdoa untuk orang. Kadang-kadang waktu itu ya, waktu saya bikin nama, itu saya lihat dari buku catatan saya yang lama-lama, nama-nama itu saya kumpulkan lagi, saya catat lagi, saya doakan. Ketemu sama nama yang orang ini membuat saya susah. Tapi karena saya punya satu komitmen, saya mau berdoa buat siapapun yang namanya saya ingat, saya temukan, saya tetap berdoa buat dia. Itu juga satu proses. Dari doa yang terpaksa dalam tanda kutip, tapi menjadi satu doa yang saya jadi pikir dia, memikirkan, saya coba hubungi dengan WhatsApp, tapi dia nggak jawab. Jadi saya mencoba memikirkan apa sih ya yang kira-kira menjadi kebutuhan dia. Itu yang saya coba panjatkan. Tapi kalau saya sama sekali blank, nggak bisa berdoa untuk dia, nggak tahu apa yang dibutuhkan, ya saya serahkan dia pada Tuhan. Tuhan, saya mau berdoa buat si A, saya juga nggak tahu dia sekarang ada di mana, saya juga nggak tahu apa yang jadi kebutuhan dia, tapi saya mau mempersembahkan dia pada Tuhan, karena Tuhan yang bisa memberi yang terbaik kepadanya. Itu aja sharing hari ini. Jadi Bunda Maria adalah bunda istimewa buat kita, buat hidup kita. Kita nggak bisa terlepas dari Bunda Maria. Berbahagialah kita semua yang punya Bunda Maria sebagai bunda kita, sebagai ibu yang melindungi, yang berdoa, yang mendampingi, yang ya tempat kita berkeluh kesah. Itu aja untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Salam kerahiman.